Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi asratun min hadhil ummati huwa kaffarun billahil azim wa yadhunnuna annahumul mu'minun al-qatil li muslim aw dhimmin bi ghairi haqq was-sakhiru wad-dayyus alladzi la yugharu ala ahlihi wa ma muni'a zakati wa syaribul khamri wa man wajabat alaihi al-hajj falam yahujja sa'i fil fi'atin wa bai'u silahi min ahli al-harbi wa nakikhal mar'ati fi duburiha aw nakikhu dhati rahim wa khramin in il alima hadhil af'al halalan kafarah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, Nabi pernah bersabda ada 10 perbuatan yang membawa orang yang melakukan itu ke jurang kekafiran. Asalnya mukmin tidak terasa jadi kafir. Ada 10 perbuatan yang membawa manusia menuju kekafiran. Dan ini mari kita renungkan supaya kita tidak sampai masuk ke dalam jurang ini. Prediksi Rasulullah 14 abad yang lalu ini. Apa kata Nabi? 10 hal yang membawa pelakunya kepada kekafiran itu. Yang pertama, al-qatil li muslim au dhimmin bi ghairi haqqin. Orang yang membunuh dengan sengaja orang Islam yang tidak sepaham dia. Orang yang membunuh sesama Islam yang tidak sepaham dia. Nah, ini kita lihat di Timur Tengah ini, Palestina, Syria, Irak. Nah, ini sesama orang Islam dianggap yang beda kafir. Tidak hanya itu, sudah merambat ke Indonesia. Jadi kalau tidak sepaham dianggap tauhid kafir. Nah, ini sudah diprediksi Rasulullah. Katanya halal, masjid dibom, kepolisian dibom, padahal di dalamnya ada orang Islam. Ini yang pertama, al-qatil li muslim au dhimmin bi ghairi haqqin, atau membunuh orang non-Islam yang sudah berada di negara Islam yang taat pada aturannya. Jadi orang non-Islam yang ada di Indonesia umpama, yang tidak memerangi Indonesia, ini namanya kafir dhimmi. Ya, orang yang membunuh kafir dhimmi ini, kata Nabi, dia illa kafaroh, dia akan menuju kepada kekafiran. Ini perbuatan yang pertama, yaitu membunuh orang Islam karena tidak sepaham, atau membunuh orang kafir dhimmi non-Islam yang sudah taat kepada aturan pemerintah Islam. Beda kalau kafir harbi seperti penjajah dulu. Kafir harbi karena memerangi maka wajib hukumnya diperangi. Makanya ada resolusi jihad oleh Hasyim Asy'ari, resolusi jihad tanggal 22 Oktober untuk melawan sekutu yang ada di Surabaya karena memerangi Indonesia. Nah, ini satu. Yang kedua, perbuatan yang membawa pelakunya kepada kekufuran itu apa? Kata Nabi, wasakhiru, orang yang melakukan sihir. Orang yang melakukan sihir. Sihir itu apa? Sihir itu perbuatan yang dikomando oleh jin untuk menyakiti seseorang atau untuk mengelabui mata seseorang.
ini sihir, ahli sihir. Apa ada? Pasti ada, karena Qur'annya sudah seringkali ya'tuka min kulli saharin alim. Ini Qur'annya sudah jelas. Orang yang melakukan sihir ini membawa kepada kekafiran. Yang ketiga, pelakunya yang menjurus kepada kafiran apa? Wadayyusul ladzi la yugharu ala ahlihi, yaitu dayus. Dayus itu seorang suami yang tidak cemburu kepada istrinya yang melakukan maksiat. Seorang suami yang tidak cemburu kepada istri atau keluarganya yang melakukan maksiat, itu namanya dayus. Nah ini kata Nabi, pelakunya ini bisa-bisa masuk ke jurang kekafiran. Namanya dayus alladzi yugharu ala ahlihi. Nah ini yaitu orang yang tidak cemburu sama sekali pada keluarganya yang melakukan maksiat kepada Allah. Yang keempat, orang yang akan mengarah kepada kafirat itu apa? Kata Nabi, wa mani'uz zakati, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu wajib sama dengan sholat. Dia tidak mau melakukan, ini bisa membawa dia kepada kafiran. Makanya zaman Abu Bakar As-Siddiq itu perang, memerangi satu orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Yang kedua, ada orang yang mengaku sebagai nabi. Itu zaman Abu Bakar, memerangi Musailamah Al-Kadzab. Kemudian orang yang ingkar zakat diperangi, karena memang ada sabda Rasulullah, orang yang tidak mau zakat itu dihukumi kafir karena kewajibannya sama dengan sholat. Itu yang keempat. Yang kelima, siapa pelaku apa yang menyebabkan kepada jurang kafiran itu? Kata Nabi, wasyaribul khamri, orang yang selalu minum khamr, minuman keras, miras, walaupun tidak berupa anggur yang diperas, yang penting bisa memabukkan. Sekarang itu namanya pil koplo, cukre, pil gedek-gedek. Nah ini ganja, morfin dan seterusnya. Pelakunya ini bisa mengarah kepada kekafiran. Wasyaribul khamri, yaitu para peminum minuman keras. Nah ini hati-hati. Jadi ada 10 hal yang bisa membawa pelakunya kepada kekafiran. Yang pertama, orang yang membunuh sesama Islam karena beda faham, atau membunuh orang non-Islam yang sudah taat pada negara Islam. Yang kedua adalah orang yang melakukan sihir. Ketiga, orang yang punya sifat dayus, tidak cemburu kepada keluarganya yang maksiat kepada Allah. Yang keempat, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan yang kelima, para peminum minuman keras. Insya Allah ke-6 sampai ke-10 kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.